Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita mengarungi hidup sepanjang minggu ini. Kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Mei ini, dan minggu gerejawi juga berganti. Kita ada di minggu Trinitas. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Waktu kesempatan di penghujung bulan ini, kami diberikan Tuhan kesempatan untuk mendengarkan firman lagi. Sekarang Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menolong, memimpin, dan memberkati kami semuanya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan ya yang diberi judulnya adalah Allah Sang Terang dalam Kegelapan. Sekali lagi, Allah Sang Terang dalam Kegelapan. Ini tema kita di Minggu Gerejawi, Minggu Trinitas ya. Ayatnya dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita lihat sama-sama. Saya membaca buat Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai di sini pembacaan firman Tuhan buat kita. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupannya, setiap harinya. Kalau kita melihat terang, dikatakan ya, terang lawannya adalah kegelapan. Kalau saudara berada di dalam di dalam malam seperti itu ya, dalam waktu malam seperti itu, kita melihat kegelapan akan ada di sana. Dan satu-satunya cara kalau kita berada dalam satu ruangan seperti itu, ya kita menyalakan lampu ya, atau kita menyalakan lampu yang ada di dalam rumah kita. Supaya apa? Supaya kegelapan itu tidak menguasai kita. Ya, kegelapan itu tidak menguasai kita. Makanya saya katakan di sini, terang lawannya adalah kegelapan. Jadi kalau ada terang, pasti ada kegelapan. Nah, yang berikutnya dikatakan, terang adalah penuntun kita di dalam kegelapan. Nah, ini saya ingat sekali nih, Bapak Ibu Saudara, waktu saya mahasiswa, lalu saya pelayanan di pedesaan. Suatu ketika, kami mencari satu tempat, ya, dan waktu itu sudah agak maghrib lah, seperti itu. Ya, agak maghrib waktunya. Lalu kami bertanya, sampai di satu desa, kami mau bertanya tentang satu desa yang akan kami tuju, ya, kami tuju. Lalu kami bertanya kepada orang desa tersebut, kamu tahu nggak alamat ini? Lalu dia bilang, Mas, coba lihat itu, ya, lihat lampu yang ada di sana, katanya. Lihat itu yang bukan lampu, jadi seperti ada terang lah, seperti itu ya, ada terang yang bisa kita lihat. Jadi kalian ke sana saja, ikuti aja terang yang ada di situ, nanti kalian sampai di sana. Lalu saya tanya, kira-kira jauh apa dekat? Ya, nggak jauh-jauh banget sih, katanya gitu. Lalu kami mulai berjalan. Ya, mulai berjalan. Tapi apa yang terjadi, saudara, waktu kami berjalan seperti itu, kami kami melihat bahwa memang kami dituntun untuk berjalan terus gitu, sampai kami tiba di sana. Ya, tetapi yang menjadi masalah, kita bisa melihat bahwa perjalanan itu yang dikatakan sebentar ternyata lama. Ya,
lama. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting terang itu telah menuntun kami ya ke tempat itu. Jadi terang adalah penuntun kita di dalam apa? Kegelapan. Lalu yang berikutnya, terang akan membuka semua tabir kegelapan. Nah, ini saudara ya. Jadi terang itu akan membuka semua tabir kegelapan. Ini balik lagi ke yang pertama tadi. Jadi waktu kita masuk ke ruangan, gelap semuanya. Tapi begitu kita pencet ya tombol tombol listrik yang ada di kita, lalu kita pencet seperti itu, maka lampu akan menyala. Pada waktu lampu menyala, saudara, semua tabir kegelapan itu akan kelihatan. Ya, kelihatan. Jadi apa yang disimpan, apa yang ada di dalam kegelapan itu akan menjadi apa? Akan menjadi ketahuan. Ya, ketahuan. Nah, makanya kita melihat di sini terang akan membuka semua tabir kegelapan. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan ya di dalam apa namanya? Di dalam kegelapan kalau terang ada di sana. Makanya Alkitab itu mengajari kepada kita dunia karena dosa berada dalam kegelapan. Ya, jadi dunia karena dosa berada dalam kegelapan. Makanya dunia ini saudara antara istilahnya saya katakan antara yang benar dan yang jahat nggak bisa dibedakan. Ya, kadang-kadang melakukan yang benar, tapi kadang-kadang besok sudah melakukan yang namanya apa? Kejahatan. Kadang-kadang orang bisa kelihatan baik sekali, tapi besok dia sudah tidak baik. Itu pengaruh dari mana, saudaraku? Itu pengaruh dari yang dikatakan di dalam bagian ini. Dunia karena dosa berada di dalam kegelapan. Lalu yang berikutnya dikatakan lagi, dunia memerlukan terang. Nah, ini saudara, ya dunia ini memerlukan terang. Dunia ini ada dalam kegelapan. Karena dunia ini ada dalam kegelapan, dikatakan dunia ini memerlukan terang. Dunia hanya dapat diterangi oleh terang yang sumbernya dari Allah. Jadi terang yang dapat menerangi dunia ini, ya Allah itu sendiri. Kenapa saudara? Karena Allah tahu, Allah yang paling tahu keberadaan daripada apa? Dunia yang berdosa ini. Ya, kalau nanti saudara membaca, tadi kita membaca dalam 1 Yohanes, ya dikatakan di sana bahwa dunia ini sedang lenyap dengan semua keinginan yang ada dalamnya. Jadi keinginan yang ada dalam dunia itu apa? Keinginan mata. Itu yang dikatakan saudara ya. Saya membaca buat saudara di dalam satu dalam 1 Yohanes. Kalau saudara melihat di sana ayat yang pasal yang kedua ya, pasal yang kedua. Di sana dikatakan, saya baca, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Ya, lalu ayat yang kedua berkata begini, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Ya, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini lihat di sini saudara. Inilah yang dituntut dari kita sebenarnya. Jadi karena dunia ini hanya dapat diterangi oleh sumbernya yang dari Allah itu, maka kita yang berada di dalam Allah, kita wajib hidup di dalam apa? Di dalam Allah juga. Itu tadi yang saya bilang. Karena dunia ini sedang lenyap dengan semua keinginannya, ya, dengan semua keinginannya. Jadi karena semua keinginan dari dunia ini ya sedang lenyap, maka ya kita dituntut untuk apa saudara? Untuk hidup benar-benar ya berada di dalam hidup benar-benar berada di dalam Tuhan. Makanya dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Keinginan apa yang ada di sana? Keinginan mata, keinginan daging, keinginan yang sangat banyak sekali yang bertentangan dengan apa? Yang bertentangan dengan terang itu. Nah, makanya dikatakan Allah yang adalah sang terang sekarang berada di dalam kegelapan dunia.
Ya, Allah yang adalah sang terang berada di dalam apa? Di dalam kegelapan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah sang terang berada dalam kegelapan dunia. Mengapa? Ada dua alasan dalam teks kita yang bisa kita lihat pada pagi hari ini. Ya, ada dua alasan yang dicatat di sana. Alasan yang pertama adalah karena itu adalah berita yang harus kita sampaikan pada dunia ini. Yang mana itu beritanya? Ini tadi, Allah sang terang berada di dalam kegelapan dunia. Ya, coba kita artinya begini. Dunia yang ada di dalam kegelapan memerlukan sang terang. Dan kita harus menjadikan itu pemberitaan kita bagi dunia ini. Nah, coba lihat di dalam ayat yang kelima, Bapak Ibu. Ya, dalam ayat 5 di sana dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, makanya kenapa Allah sang terang itu berada di dalam kegelapan dunia ini? Jawabannya adalah apa? Karena di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. Makanya karena di dalam Allah itu tidak ada kegelapan dan kita, nah ini saudara, dan kita berada di dalam Allah yang adalah sang terang itu, tugas kita di dalam bagian ini adalah dikatakan memberitakannya. Ya, makanya dikatakan dan inilah berita. Dalam ayat 5 ya, Bapak Ibu, di sana dikatakan dalam ayat 5 itu ya, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya. Nah, makanya saudara dikatakan di dalam bagian itu pemberitaan itu haruslah terus-menerus. Jadi kita harus mengkampanyekan kepada dunia ini bahwa Allah adalah sang terang itu sedang berada di dalam apa? Di dalam kegelapan daripada dunia ini. Ya, makanya dikatakan di dalam ayat 5 itu ada satu poin yang penting di sana. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dari siapa? Kalau saudara lihat dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, ya Yohanes mencatat di sana bagaimana pengalamannya bersama dengan Yesus. Ya, pengalamannya, kedekatannya dengan Yesus di sana dijelaskan. Nah, dari situ saudara, kita mengetahui sepenuhnya bahwa yang disebut dengan berita yang harus disampaikan ini diperoleh dari Dia, diperoleh dari Tuhan Yesus. Jadi kita tahu Allah sang terang itu berada dalam dunia ini ya dari siapa? Dari persekutuan kita, pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi karena pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus itu, itulah yang mendorong kita untuk apa? Untuk menyampaikan pemberitaan itu secara terus-menerus. Jadi jangan hari ini kita sampaikan, besok kita tidak sampaikan lagi. Ya, hari ini kita semangat sekali untuk menyampaikannya. Tapi besok kita sudah tidak sampaikan lagi. Jadi dikatakan pemberitaan itu haruslah terus-menerus. Lalu yang berikutnya dikatakan, pemberitaan itu kita sampaikan karena kita sudah mendengarnya. Ya, karena kita sudah mendengarnya. Mendengar apa? Mendengar bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kita harus membawa dunia ini dengan segala keberadaannya, dengan segala kebinasaannya itu kepada apa? Kepada terang itu, saudara. Dan itu saya katakan tidaklah menjadi tugas yang apa? Yang menjadi tugas yang gampang buat kita. Kenapa? Yang di sini tadi harus konsisten terus-menerus. Yang kedua, saudara, karena pengalaman kita itu. Jadi kalau saudara melihat ada orang hidup dalam kegelapan, orang hidup dalam kejahatan, hati kita ini kan nggak tega, saudara melihatnya kan. Hati kita ini nggak tega. Hati kita ini nggak bisa kompromi kepadanya. Makanya yang kita lakukan adalah kita mendekati orang itu, kita menyampaikan kepadanya berita tentang Yesus yang adalah juru selamat itu, supaya apa? Supaya dia bisa masuk ke dalam terang itu. Karena tidak mungkin orang bisa masuk ke dalam terang ilahi kalau mereka tidak mengenal Yesus. Ya, tidak mengenal Yesus, tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Tidak mungkin orang itu ada di sana. Makanya
Yang bagian yang terakhir ini adalah pemberitaan itu karena pengalaman bersama sang terang itu. Ya, pengalaman kita bersama dengan sang terang itu. Itulah yang membawa kita serius terus untuk menyampaikan apa? Menyampaikan berita itu. Ya, menyampaikan berita itu kepada siapa? Kepada dunia ini. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Allah sang terang berada dalam kegelapan dunia. Mengapa? Ya, yang pertama tadi karena itu adalah berita yang harus kita sampaikan pada dunia ini. Lalu yang kedua adalah karena Allah sang terang menuntut kita hidup menuntut kita untuk hidup transparan. Artinya apa? Karena kita berada dalam terang, maka kita harus hidup transparan. Ya, jadi bagus sekali kalau sudah melihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10 ini. Di mana bagusnya Saudara? Dia masuk kepada inti berita, ya kan? Inti berita di dalam ayat 5, lalu dalam ayat 6 10 dia menuntut kita untuk melakukan berita itu. Dan waktu kita melakukan berita itu, satu kata kunci yang saya katakan, kita harus hidup transparan di sana. Apa tahu Saudara transparan? Ya, seperti barang yang ditaruh di etalase toko itu loh. Kita bisa melihatnya persis. Tidak ada yang disembunyikan di etalase itu. Semuanya terbuka. Kalau sudah melihat emas, berlian, ditaruh di etalase toko. Waduh, dia bersinar dengan luar biasa itu ya. Ada lampu dari atas, ada terang dari atas, menyinarinya. Lalu saudara, luar biasa sekali. Hidup kita sama. Ya, hidup kita sama seperti itu. Hidup kita itu seperti berlian, seperti emas. Ya, yang diterangi oleh siapa? Yang diterangi oleh cahaya Allah, terangnya Allah menerangi kita sehingga hidup kita itu bercahaya bagi dunia ini. Nah, ini saudara, itulah yang dituntut. Maka kita harus apa? Dikatakan di sini, harus hidup transparan. Ya, harus hidup transparan. Mengapa Bapak Ibu kita dituntut untuk hidup yang transparan itu ya? Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup transparan di sana? Dikatakan di sini saudara, ya supaya kita bisa hidup transparan, ya supaya kita hidup transparan dikatakan perkataan kita harus selaras dengan tindakan, kenyataan. Nah, di mana keselarasannya? Yang pertama adalah berkata beroleh persekutuan dengan dia, hidup dalam kegelapan sama dengan berdusta. Atau sama dengan tidak melakukan kebenaran dalam ayat 6. Yang kedua adalah berkata hidup di dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, ya. Ini sama dengan apa? Beroleh persekutuan seorang akan yang lain dan darah Yesus menyucikan kita. Ya. Ini penting Saudara. Ini ada perbedaan antara dua ini. Yang pertama berkata beroleh persekutuan dengan dia tapi hidup dalam kegelapan. Yang kedua adalah berkata hidup dalam terang tapi kita sama seperti dia ada dalam terang. Nah, ini baru benar. Ya, beroleh persekutuan seorang akan yang lain, darah Yesus menyucikan kita. Jadi kalau kita berkata beroleh persekutuan dengan dia, hidup dalam kegelapan, pergabus, orang Batak bilang, pembohong dia. Ya, pembohong dia. Dia tidak melakukan apa? Kebenaran yang Tuhan tuntut dari dia. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, berkata tidak berdosa, ini sama dengan menipu diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, ini bahaya lagi saudara. Kadang-kadang orang berkata, itu orang berdosa itu. Dia tunjuk-tunjuk orang berdosa. Padahal dia pendosa paling besar. Dia berkata, saya nggak pernah berbuat dosa katanya. Wah, itu sama dengan dia penipu, saudara. Makanya yang dituntut dari kita adalah apa? Mengaku dosa. Supaya apa? Supaya kesetiaan Allah dan keadilan Allah itu berada di dalam siapa? Berada di dalam kita. Ya, makanya dikatakan waktu kita dalam posisi seperti ini, maka dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi kalau kita berani mengaku dosa, jujur dengan Tuhan, dia selalu setia dan adil. Dia mengampuni kita dari segala dosa. Tapi bukan berarti hari ini berdosa, besok berdosa, mengaku lagi gitu. Enggak, belajar saudara. Tidak melekat dengan dosa itu lagi. Makanya di dalam bagian ayat terakhir, ayat 10 ini dikatakan berkata tidak ada berbuat dosa. Nah ini dia. Kalau kita berkata enggak berbuat dosa, maka membuat dia menjadi apa? Pendusta. Firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi sederhana ya Bapak Ibu. Makanya di sini saya katakan, ya yang disebut dengan hidup transparan itu adalah perkataan kita harus laras dengan tindakan kita. Di mana dia? Nah ini tadi yang sudah saya jelaskan kepada saudara. Ya jadi
apa yang kita katakan harus selaras dengan tindakan kita. Kalau kita katakan kita tidak berdosa, maka kita harus selaras. Memang benar tidak berdosa. Tapi kalau kita katakan kita tidak berdosa dan orang tahu kita adalah pendosa yang sangat besar, maka kita adalah penipu. Nah, makanya kesimpulan dari semuanya adalah Allah sang terang berada dalam kegelapan dunia. Mengapa? Karena itu adalah berita yang harus kita sampaikan pada dunia ini. Dan yang kedua adalah karena Allah sang terang menuntut kita untuk hidup transparan. Sampai di sini Bapak Ibu, ya, pemberitaan firman Tuhan buat kita. Saya senang saudara bisa mendengarkannya dengan baik. Marilah ya kita hidup di dalam Allah yang adalah terang itu, yang sedang ada dalam kegelapan dunia ini. Kita hidup di dalamnya supaya kita bisa menjadi terang bagi dunia ini. Supaya kita bisa menerangi dunia ini. Karena kita adalah pengikut-pengikutnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Dan biarlah hari-hari kami sepanjang minggu ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan boleh menerangi dunia ini juga. Pakailah kami Tuhan seluas-luasnya. Supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Kami mendoakan untuk semua saudara-saudara kami, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam kondisi apapun mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan. Dan teruslah Tuhan menolong juga dalam apa yang mereka perlukan dalam hidup mereka. Kami mendoakan juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya tangan-Mu memberkati bangsa kami, menguduskan bangsa kami, supaya bangsa kami ini terus berada di dalam genggaman, berada di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami, dan biarlah kami boleh hidup di dalam terang itu. Dan di dalam Allah yang adalah terang itu, kami boleh berada di dalam Allah, dan terus ada di dalam Tuhan, dan di dalam genggaman yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Senang boleh menyampaikan firman Tuhan buat saudara pagi hari ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan pagi ini boleh menjadi berkat, dan Roh Kudus menuntun saudara untuk mengerjakannya. Selamat pagi, sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Shalom.